Wabah virus corona masih terus menunjukkan penyebaran masif di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kondisi tersebut memicu kewaspadaan dan kekhawatiran di berbagai negara. Wabah yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini mulai menyebar dan menjangkit ribuan orang sejak pertengahan Januari 2020. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona pada Senin 2 Maret 2020 lalu bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam jumpa pers. Tak hanya aparat pemerintah dan tenaga medis, sejumlah ahli akademik dari kampus ternama di tanah air pun ikut ambil bagian untuk menangani virus ini. Seperti yang dilakukan oleh Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Berbagai kajian dan penjelasan dari pakar tersebut pun menjelaskan puncak pandemik hingga prediksi masa akhir virus corona. Perkiraan puncak pandemik COVID-19 oleh ITS. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri Institut Teknologi 10 November, Arman Hakim Nasution mengatakan, berdasarkan data yang telah diolah dari Command Center BUMN, diperkirakan puncak pandemi COVID-19 terjadi di minggu pertama dan kedua pada Mei 2020. Arman Hakim Nasution yang merupakan dosen Departemen Manajemen Bisnis ini merekomendasikan 2 poin penting. Di dalam poin pertama terdapat 3 usulan. Usulan pertama adalah mempersiapkan rumah sakit beserta tenaga medisnya untuk menampung pasien positif corona. Usulan kedua, mengintegrasikan rumah sakit umum daerah atau RSUD dengan rumah sakit milik swasta. Integrasi ini menggunakan sistem bawah kendali operasi atau BKO yang bertujuan mengontrol dan mendistribusikan sumber daya kesehatan seperti obat-obatan, ambulan, tenaga kesehatan, serta alat pelindung diri atau APD di setiap rumah sakit. Usulan yang ketiga adalah membentuk Pusat Komando Penanganan COVID-19 berskala provinsi. Pusat komando ini berfungsi untuk mengintegrasikan kebutuhan medis dari pemerintah pusat kepada Pemprov dan melakukan pemantauan jumlah tenaga medis beserta pasien positif COVID-19 di setiap daerah. Perkiraan puncak pandemi COVID-19 oleh ITB. Peneliti Institut Teknologi Bandung atau ITB memprediksi penyebaran COVID-19 di Indonesia akan mencapai puncak pada minggu kedua atau ketiga April dan berakhir akhir Mei atau awal Juni. Prediksi itu berdasar hasil simulasi dan permodelan sederhana prediksi penyebaran COVID-19 yang dilakukan Pusat Permodelan Matematika di Simulasi P2MS ITB. Menurut Dr. Nuning Nuraini, salah satu tim peneliti yang melakukan simulasi tersebut, terjadi pergeseran hasil dari yang ramai dibicarakan sebelumnya. Nuning berkata bahwa hasil kajian menunjukkan penyebaran COVID-19 mengalami puncaknya pada akhir Maret 2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020 dengan kasus harian baru terbesar berada di angka sekitar 600. Nuning dan timnya menggunakan model Richard Curves Korea Selatan karena sesuai dengan kajian kelompok permodelan tahun 2009 yang dibimbing oleh Profesor Dr. Kunjoro. Model tersebut terbukti berhasil memprediksi awal, akhir, serta puncak endemik pada penyakit SARS di Hong Kong tahun 2003. Model itu terpilih, lalu mereka uji pada berbagai data kasus COVID-19 terlapor dari berbagai macam negara, seperti RRT, Iran, Italia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Termasuk data akumulatif seluruh dunia. Ternyata secara matematik ditemukan bahwa model Richard Curves Korea Selatan adalah yang paling cocok. Kesalahannya kecil untuk disandingkan dengan data kasus terlapor COVID-19 di Indonesia jika dibandingkan dengan model yang dibangun oleh data negara lain. Kesesuaian ini terjadi saat Indonesia memiliki 96 kasus. Nuning mengakui masih banyak hal yang tidak tertangkap dalam permodelan matematik tersebut. Menurutnya, penyebaran COVID-19 ini terlalu kompleks,
seperti masih ada warga yang tidak melakukan social distancing, kedisiplinan orang dalam memantau yang melakukan kontak dengan orang lain, agak sulit untuk bisa mengatakan kapan akhir dari pandemik ini. Yang pasti, tanpa melakukan tindak apa untuk mengatasi COVID-19, bisa jadi sangat ekstrim penularannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.